Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Situasinya agak istimewa sekarang, jadi aku akan menyingkat ini. Seperti yang saya yakin Anda semua telah melihat, ini adalah keadaan kota Cloud saat ini. Ini cukup sederhana, kami jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh ras Jiaoqi. Mereka memikat pasukan garis depan utama kami ke tempat berbahaya tertentu dan untuk sementara menjebak di sana. Pasukan ras Jiaoqi memanfaatkan ini untuk menaklukkan 13 kota berturut-turut, dan mereka sekarang berada di kota Cloud. Diagram formasi utama kota kami juga telah dicuri oleh mereka, jadi kami bahkan tidak bisa menggunakan formasi untuk melawan pasukan mereka. Oleh karena itu, kita harus segera meninggalkan kota ini. Kalian semua juga harus mundur ke kota Konchealetwim terdekat, kata pemuda itu dengan tenang. Situasinya sudah mengerikan. Tentunya dengan kamu di sini, situasinya tidak akan menjamin meninggalkan kota Cloud, senior. Peri Yue cukup terkejut mendengar ini, seperti yang lainnya. Hehe. Apakah menurutmu ras Jiaoqi tidak mengirim makhluk tahap kenaikan agung itu sendiri? Ada dua tetua ras Jiaoqi dalam pasukan penyerang ini, dan mereka memberitahu saya sebelumnya bahwa jika saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, mereka juga tidak akan melakukan apa-apa. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat bahaya. Saya tidak akan cocok untuk dua makhluk dengan kaliber yang sama, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak percaya diri dengan kemampuan mereka untuk membunuh saya bahkan setelah bergabung, itulah sebabnya memberi saya pemberitahuan terlebih dahulu, pemuda itu menjelaskan. Tapi ada beberapa puluh makhluk kelas suci di kota, jika mereka semua bergabung dalam pertempuran, pasti kita akan bisa membalikkan keadaan. Dalam perjalanan ke sini, kita tidak melihat satupun makhluk suci makhluk kelas atas. Mungkinkah? Suara pria parubaya itu menghilang saat skenario terburuk muncul di benaknya. Jangan khawatir, mereka tidak ada di kota karena mengurus hal-hal lain. Saya yakin Anda juga telah memperhatikan bahwa tidak ada makhluk tingkat suci di antara makhluk Jiaoqi yang menyerang, dan itu semua berkat mereka. Namun, situasi ini tidak akan berlangsung lama. Makhluk Jiaoqi kemungkinan besar akan bereaksi dengan sangat cepat dan langsung mengirim makhluk tingkat suci untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Melihat tanganku terikat, kota ini pasti akan jatuh, dan itulah mengapa saya telah mengeluarkan perintah untuk meninggalkan kota ini, jadi segera pergi dengan rekan Daois Bing, pemuda itu menginstruksikan sambil melambaikan tangannya. Peri Yue dan pria parubaya saling bertukar pandang sebelum menerima perintah ini, dan semua orang juga melakukan hal yang sama. Hanya alis Han Li yang sedikit berkerut menunjukkan keraguan. Ngomong-ngomong, tolong tetap di sini, rekan Taois Han, aku punya sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu sendirian, pemuda itu tiba-tiba berkata ketika tatapannya tertuju pada Han Li. Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini, tetapi dia tidak berani menolak pemuda itu. Semua orang secara internal agak bingung tentang hal ini, tetapi mereka semua diantar keluar dari aula oleh pria kekar yang membawa ke sini. Baru saat itulah pemuda itu menoleh ke Han Li dengan sedikit senyuman di wajahnya. Di hadapan makhluk panggung kenaikan agung yang tampaknya menyimpan motif tersembunyi, Han Li merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih bertanya dengan hormat, "Apa instruksimu, senior?" "Jika ada sesuatu yang perlu aku lakukan, saya pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan Anda dengan kemampuan terbaik saya. Saya meminta Anda untuk tetap ditinggal karena saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya." "Rekan Taois Han, Anda berasal dari ras manusia di benua Tianyuan, bukan?" Pria muda itu segera mengajukan pertanyaan yang membuat Han Li ketakutan. "Bagaimana kamu tahu, senior? Mungkinkah kamu juga pernah mengunjungi benua Tianyuan sebelumnya?" Han Li jantungnya berdebar kencang. "Hehe,
Aku belum pernah ke benua Tianyuan, aku punya beberapa teman di antara ras manusiamu yang aku kenal melalui pertempuran. Secara keseluruhan, ras manusia bukanlah yang sangat kuat, tapi ada beberapa kemampuan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang tidak boleh diremehkan. Hanya saja syarat yang dibutuhkan untuk mengolahnya sangat ketat, pemuda itu terkekeh. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kusembunyikan. Aku memang manusia dari benua Tianyuan yang berakhir di sini sepenuhnya secara kebetulan. Han Li hanya bisa mengakui kebenarannya. Hehe, aku senang kamu berterus terang, rekan Taois. Apa hubunganmu dengan jiwa esprit? Mengapa kamu memiliki kuali spirit void di dalam tubuhmu? Pria muda itu tersenyum dan mengajukan pertanyaan lain yang membuat Han Li merasa agak terkejut. Kuali spirit void. Mungkinkah kamu mengacu pada harta karun ini? Han Li berkedip dengan terkejut sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru, di dalamnya ada miniatur kuali Heaven Void. Jadi, kamu benar-benar memilikinya. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat harta karun ini, tetapi masih mengeluarkan aura yang sama seperti saat itu, kata pemuda itu dengan suara lambat sambil memeriksa kuali. Aku memang tahu jiwa esprit, tapi ini kuali Heaven Void, bukan kuali Spirit Void, Han Li mengoreksi dengan senyum masam. Kuali kekosongan surga. Pria muda itu agak terkejut mendengar ini, setelah itu sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia membuat gerakan meraih ke arah kuali mini. Hubungan kuali dengan Han Li segera terputus sebelum ditarik ke tangan pemuda itu dalam sekejap. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, tapi kemudian dengan cepat kembali normal. Pria muda itu memegang kuali di tangannya dan mulai menilainya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, alis pemuda itu berkerut sedikit, dan dia merenung. Setelah diperiksa lebih dekat, ini tampaknya agak berbeda dari kuali Spirit Void. Metode penyempurnaannya sedikit kurang canggih, tapi itu juga bukan replika. Jika saya harus memberikan keputusan saya akan mengatakan bahwa itu adalah pendahulu eksperimental untuk kuali Spirit Void. Kuali percobaan. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li. Baiklah, ini mungkin harta yang salah, tapi itu pasti masih berasal dari rekan Daois Ice Soul, jadi aku yakin kamu berhubungan dengannya. Aku memintamu untuk tetap tinggal karena aku ingin kamu melacak peri Ice Soul ketika kamu kembali ke wilayah manusia, dan berikan dia item dan surat dariku, kata pemuda itu sambil melepaskan kuali mini dengan tersenyum. Sejujurnya, aku hanya menemukan harta karun ini secara kebetulan, jadi aku tidak benar-benar mengenal jiwa esprit secara pribadi, aku juga tidak tahu apakah dia masih hidup lagi. Han Li buru-buru membalas saat dia menarik kuali Heaven Void kembali ke tubuhnya. Dia pertama kali mendengar tentang jiwa esprit di dunia manusia, dan jika dia benar-benar naik ke alam roh dan hidup sampai hari ini, maka dia kemungkinan besar akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan pemuda di hadapannya. Karena itu, dia tidak ingin menerima tugas yang berpotensi merepotkan ini tanpa alasan. Tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak mengenalinya. Dengan reputasinya yang signifikan, aku yakin kamu akan dapat melacaknya setelah kamu kembali ke umat manusia. Jika rekan Daois Ice Soul memang tidak lagi dari dunia ini, maka Anda dapat mewariskan barang-barang ini kepada keturunannya juga, jawab pemuda itu. Dia kemudian membalikkan tangan untuk menghasilkan kotak giok dan slip giok biru, yang dia lemparkan ke arah Han Li dengan jentikan pergelangan tangannya. Melihat ini adalah tugas yang tidak dapat dihindari, Han Li hanya bisa menghela nafas sebelum menangkap kedua benda itu dan meliriknya. Masing-masing item memiliki jimat emas berkilauan yang terpampang di atasnya untuk menyegelnya dengan erat. Aku memurnikan kedua jimat itu sendiri, dan selain dari jiwa esprit sendiri atau keturunannya yang memiliki garis keturunannya, siapapun yang mencoba merobek jimat itu akan membuatnya meledak, jadi tolong ingatlah itu.
Aku tidak akan meminta Anda melakukan ini untuk saya secara gratis. Berikut adalah beberapa bahan berharga yang hanya dapat ditemukan di benua Guntur sebagai pembayaran atas usaha Anda. Juga, Qian Jizi dan yang lainnya telah menjanjikanmu akses ke formasi teleportasi super, tetapi karena pertempuran yang sedang berlangsung ini, semua formasi teleportasi di kota-kota terdekat telah disegel. Formasi teleportasi super kebetulan terletak di dalam aula rahasia di kota Konchealetwim, dan juga telah disegel. Saya akan memberikan instruksi kepada mereka untuk memungkinkan Anda menggunakan formasi sekali. Tentu saja, sebelum ini, saya akan meminta Anda bersumpah pada setan batin Anda bahwa Anda akan melaksanakan tugas yang saya percayakan kepada Anda sebelum saya mengeluarkan instruksi ini, kata pemuda itu. Aku hampir tidak punya pilihan dalam hal ini, kan? Han Li hanya bisa mengakui dengan senyum masam sebelum membuat segel tangan dan bersumpah seperti yang diperintahkan, lalu memasukkan kedua benda itu ke dalam gelang penyimpanan. Sumpah ini tidak terlalu mengikat kembali di dunia manusia, tetapi sejak dia memasuki alam roh dan mencapai tahap tempering spasial, efek dari sumpah ini telah menjadi begitu kuat sehingga setan batin yang dihasilkan akan menjadi yang paling menakutkan dalam terobosan seseorang. Oleh karena itu, jenis sumpah ini sangat mengikat para kultivator tingkat tinggi. Setelah dengan cepat menilai semua pilihannya yang lain, Han Li bersumpah seperti yang diperintahkan, berjanji bahwa dia akan mengirimkan dua item itu ke jiwa esprit atau salah satu keturunannya. Pria muda itu mengangguk dengan senang saat melihat ini, lalu mengeluarkan 3 kotak batu giok lagi sebelum melemparkannya ke Han Li. Kotak-kotak ini berisi bahan-bahan yang disebutkan di atas, dan Han Li mengayunkan selongsong ke udara, menerima kotak-kotak itu dengan semburan cahaya biru bahkan tanpa memeriksanya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, pria muda itu menginstruksikan. Han Li menghela nafas lega setelah mendengar ini, dan setelah memberi hormat, dia juga pergi dari aula. Pria muda itu menatap sosok Han Li yang pergi dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Ketika Han Li muncul dari Sentien Hall lagi, dia agak terkejut menemukan kereta terbang perak raksasa menunggu di luar. Kereta itu panjangnya lebih dari 200 kaki dan berbentuk persegi panjang, ditarik oleh 6 makhluk roh besar seperti belalang sembah. Peri Yue dan yang lainnya sudah berdiri di gerbong, sementara pria kekar dengan kulit gelap berdiri di depan gerbong. Semua orang segera mengalihkan pandangan ke arah Han Li begitu dia muncul, dan memasang ekspresi berbeda di wajah mereka. Naik kereta, rekan Taois Han, kita akan berangkat, kata pria kekar itu sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Han Li menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat sebelum tubuhnya bergoyang, dan dia langsung muncul di kereta. Dia kemudian berjalan ke sudut dan duduk dengan menyilangkan kaki. Pria kekar itu melepaskan teriakan rendah, dan 6 binatang raksasa yang menarik kereta itu tiba-tiba memperlihatkan sepasang sayap sebelum terbang ke langit. Pada saat kereta terbang itu naik ke udara, penghalang lampu hijau muncul di sekitarnya, dan terbang menjauh sebagai bola lampu hijau. Pasukan ras Jiaoqi telah mencapai kota awan, tetapi area di luar kota awan masih kosong untuk saat ini. Dengan demikian, kereta terbang tidak menemui kecelakaan apapun karena terbang menjauh dari arah pertempuran. Lebih dari setengah bulan kemudian, Han Li melihat kota besar lainnya dari ras awan surgawi, kota Wim tersembunyi, di kejauhan. Berbeda dengan kota awan, yang melayang tinggi di udara, kota ini terletak di dalam barisan pegunungan yang tak terbatas. Hampir setengah dari tembok kota dibangun dari serangkaian gunung yang saling berhubungan, dan ada juga ribuan gunung dengan ukuran berbeda di dalam kota. Ada bangunan dengan ukuran berbeda berserakan di seluruh kota, di antara pegunungan, dan serangkaian jalur spiral dapat terlihat berkelok-kelok menuruni pegunungan. Kota Wim tersembunyi jelas juga dipengaruhi oleh pasukan ras Jiaoqi,
dan bahkan dari jarak beberapa puluh kilometer, orang bisa merasakan suasana tegang dari kota. Tidak hanya ada semburan fluktuasi pembatasan yang berkembang dari kota, ada juga prajurit lapis baja yang terus-menerus berpatroli di daerah terdekat, berpencar menjadi kelompok-kelompok. Meskipun kereta terbang raksasa yang ditumpangi Hanli jelas memiliki lambang awan surgawi, itu masih dihentikan beberapa kali untuk diperiksa oleh para prajurit lapis baja. Namun, setelah memverifikasi keaslian lencana pengenal yang dibuat pria kekar itu, mereka semua mundur dan membiarkan kereta terbang masuk ke kota. Dengan demikian, kereta terbang mendarat di depan gerbang kota, dan seorang prajurit lapis baja tahap tempering spasial yang melakukan pemeriksaan di gerbang segera mengidentifikasi pria kekar itu, di mana dia buru-buru menyapa dengan hormat, "Selamat datang, Senior Bing." Ini adalah sesama Taois yang baru saja kembali dari Vast Glacial Realm, kan? Para tetua kota awan telah memberitahu kami tentang kedatangan Anda sebelumnya, jadi saya akan segera membawa Anda ke Starcloud Pavilion untuk menemui mereka. Pria kekar itu sama sekali tidak terkejut dengan pengaturan ini, dan dia mengangguk pada prajurit lapis baja itu sebelum beralih ke Peri Yue dan yang lainnya. "Kalau begitu, kalian semua bisa memasuki kota. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi aku akan kembali ke kota awan." Semua orang mengucapkan kata-kata terima kasih yang hormat kepada pria kekar itu, dan semua turun dari kereta terbang. Pria kekar itu melepaskan teriakan rendah, dan 6 makhluk roh segera naik ke udara sebelum dengan cepat menghilang ke kejauhan. Setelah Hanli dan yang lainnya masuk melalui gerbang kota, mereka segera menemukan bahwa kota itu sangat ramai, tetapi semua orang menunjukkan ekspresi cemas dan khawatir. Ini masuk akal mengingat kota Wim tersembunyi adalah kota besar terdekat dengan kota awan. Sebagian besar makhluk awan surgawi yang telah dievakuasi dari kota awan telah berkumpul di sini, sehingga menghasilkan kepadatan populasi yang tinggi. Mereka memanggil 2 kereta putih yang ditarik binatang buas di jalan sebelum menginstruksikan pengemudi untuk membawa ke Pavilion Starcloud, dan kereta itu dengan cepat terbang menuju gunung roh tertentu di kota. Hanli duduk di samping salah satu jendela kereta dan memandang ke arah orang yang lewat dan bangunan di jalan, tampaknya sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat sosok tertentu di jalan. Ini adalah seorang pria dengan jubah abu-abu dengan kepala rambut putih. Dia memiliki kulit yang agak sakit, dan dia saat ini sedang berbicara dengan seseorang di depan toko material. Orang lain mengenakan satu set jubah kuning dan kulitnya berwarna ungu muda. Dia memiliki ekspresi mengancam di wajahnya, dan alis Hanli sedikit berkerut saat melihatnya. Setelah beberapa saat ragu, dia tiba-tiba berkata, "Hentikan kereta. Aku punya sesuatu yang harus aku lakukan di sini, aku akan segera bergabung dengan kalian semua di Starcloud Pavilion." Semua orang agak terkejut mendengar ini, tetapi mereka tentu saja tidak punya alasan untuk menghentikannya. Dengan demikian, pengemudi kereta menghentikan kereta seperti yang diperintahkan, dan Hanli keluar. Kedua orang di pinggir jalan itu jelas sedang berdebat tentang sesuatu, dan pertengkaran cukup keras. "Kamu harus membayar batu roh yang kamu berutang padaku dalam 3 hari. Jika tidak, jangan salahkan aku karena telah menyerangmu," kata pria berwajah ungu itu mengancam. "Saya yakin Anda tahu tentang situasi saya, rekan Taois Huang, tidak mungkin saya bisa mengumpulkan begitu banyak batu roh dalam 3 hari. Pria tua dengan pucat sakit-sakitan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak peduli. Aku yakin kamu tahu apa konsekuensi yang menantimu jika kamu tidak membayar kembali batu rohnya. Jika aku tidak mendapatkan batu rohku dalam 3 hari, hehe," lelaki berwajah ungu itu tertawa dingin. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sedikit kebingungan tiba-tiba muncul di mata lelaki berwajah ungu yang berdiri di hadapannya.
Suara laki-laki yang tenang kemudian terdengar dari belakang pria tua itu. Berapa banyak batu roh hutang kakak senior Siang? Aku akan membayarmu. Hati pria tua itu tersentak saat mendengar ini. Suara itu sepertinya datang tepat dari belakangnya, tetapi mengapa dia tidak bisa merasakan orang yang berbicara ketika mereka begitu dekat dengannya? Dia buru-buru berbalik untuk menemukan seorang pria muda berjubah biru berdiri sekitar 10 kaki darinya. Pria ini adalah Han Li, adik junior Han. Ekspresi gembira segera muncul di wajah pria tua itu saat melihat Han Li. Lama tidak bertemu, kakak senior Siang, kata Han Li sambil tersenyum. Memang, sudah bertahun-tahun sejak Han Li terakhir kali melihat Siang Zili di kota Cloud. Anda datang ke kota Concealet Wim juga, adik junior. Sebelum meninggalkan kota awan, saya mencoba mencari Anda, tetapi saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang keberadaan Anda, kata Siang Zili sambil tersenyum. Aku memang berada di tempat yang agak rahasia akhir-akhir ini, maafkanku telah membuatmu mengalami begitu banyak masalah, kakak senior Siang. Berapa banyak batu roh kamu berutang padanya? Han Li bertanya. Pria berwajah ungu itu berada di basis kultivasi yang sama dengan Siang Zili, jadi dia hanya berada di tahap formasi inti, dan indera spiritualnya sama sekali tidak dapat mengidentifikasi basis kultivasi Han Li. Karena itu, wajahnya langsung memucat, dan dia buru-buru membungkuk dengan hormat ke arah Han Li. Saya tidak berani meminta batu roh dari Anda, senior. Saya tidak tahu rekan Daois Siang memiliki koneksi seperti itu. Terimalah batu roh itu sebagai persembahan dari saya untuk Anda, senior. Hehe, apakah kamu menganggapku sebagai seseorang yang mengancam orang untuk menghapus hutang? Katakan padaku berapa banyak batu roh. Han Li bersikeras dengan suara dingin. Tidak banyak, hanya. Hati pria berwajah ungu itu langsung tersentak saat dia buru-buru mengungkapkan nomor yang sama sekali tidak penting bagi Han Li. Karena itu, dia membalikkan tangan untuk memanggil kantong kulit, yang dia lempar ke arah pria berwajah ungu itu. Itu batu rohmu, kamu bisa pergi sekarang. Pria berwajah ungu itu buru-buru membungkuk beberapa kali dengan panik sebelum melarikan diri dari. Saya benar-benar malu untuk menunjukkan keadaan yang menyedihkan dan membuat Anda membayar hutang saya, adik junior Han, kata Siang Zili sambil menangkupkan tinjunya dengan senyum masam setelah kepergian pria berwajah ungu itu. Han Li mengangkat tangan untuk memunculkan penghalang cahaya abu-abu, lalu tersenyum ketika dia berkata, tidak apa-apa, batu roh itu tidak penting bagiku. Aku benar-benar terkejut melihatmu di sini, kakak senior Siang. Saya ingat Anda meminta saya untuk datang dan menemui Anda sebelum saya kembali ke benua Tianyuan. Anda dapat memberitahu saya apa yang harus Anda katakan sekarang. Dengan pembatasan sementara yang ditetapkan oleh cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi, tidak ada yang bisa menguping mereka. Siang Zili tidak menyadari kemampuan seperti apa yang digunakan Han Li, tetapi dia jelas memiliki kepercayaan yang besar terhadapnya, jadi Siang Zili tahu bahwa ini adalah batasan yang cukup kuat. Matanya langsung berbinar kegirangan, dan dia bertanya, apakah kamu mengatakan ini karena kamu dapat kembali ke benua Tianyuan, adik junior? Memang, aku melakukan beberapa hal untuk kerajaan surgawi belum lama ini, jadi mereka memberiku izin untuk menggunakan formasi teleportasi super mereka sekali. Aku akan segera meninggalkan benua Guntur, kata Han Li dengan tenang. Senang mendengarnya, namun, item yang ingin kupercayakan padamu tidak ada padaku saat ini, dan ini bukan tempat yang cocok untuk mendiskusikan masalah ini. Bisakah kau pergi dan menungguku di puncak Azure Wim mendekati 100 km di luar kota dan menungguku di sana? Kita bisa mendiskusikan banyak hal di sana, kata Siang Zili dengan gembira. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li setelah mendengar ini sebelum dia mengangguk sebagai jawaban. Azure Wim Peak, kalau begitu, aku akan menemuimu di sana. Kalau begitu sudah beres. Omong-omong,
Anda telah membuat langkah signifikan dalam basis kultivasi Anda lagi, bukan? Saya tidak dapat mengidentifikasi basis kultivasi Anda yang sebenarnya, tetapi dari tekanan yang saya rasakan, Anda telah jelas menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seru Xiang Zili. Saya hanya membuat langkah kecil dalam kultivasi saya, jawab Han Li dengan senyum. Dengan demikian, mereka berdua mengobrol lebih lama sebelum penghalang cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi ditarik, dan Han Li berangkat dengan kereta lain yang ditarik oleh binatang buas. Sementara itu, Xiang Zili tetap berdiri di tempat, memandangi gerbong yang berangkat dengan senyum yang sedikit tidak wajar di wajahnya. Kota Koncealet Wim adalah kota yang cukup besar, tapi masih sedikit lebih kecil dari kota awan. Setelah hanya sekitar 1 jam, kereta yang ditarik binatang buas yang diambil Han Li tiba di kaki gunung, dan di gunung itu ada satu set bangunan yang saling berhubungan yang mengelilingi seluruh puncak gunung. Han Li mengikuti instruksi pengemudi kereta dan melakukan perjalanan ke jalur gunung, tetapi banyak prajurit lapis baja tiba-tiba muncul di tengah jalan mendaki gunung. Syukurlah, Liu Suyer dan yang lainnya jelas baru saja melakukan perjalanan melalui titik yang sama, jadi setelah Han Li mengungkapkan identitasnya kepada para prajurit lapis baja, mereka membiarkannya lewat. Setelah beberapa saat, Han Li muncul di luar paviliun besar di atas puncak gunung. Ada sebuah plakat emas di atas gerbang paviliun, di mana kata-kata "Paviliun Awan Bintang" tertulis dengan karakter kuno perak yang berkilauan. Ada 8 makhluk berjubah perak dengan pedang panjang di punggung, berdiri di kedua sisi gerbang dengan tanpa ekspresi dan yang mengejutkan Han Li, ada seorang lelaki tua berjubah kuning yang agak gemuk yang berdiri di depan paviliun dengan tangannya terjepit di belakang punggungnya. Begitu Han Li muncul, pria berjubah kuning itu langsung mendekatinya sambil tersenyum. Pria tua ini adalah Qian Jizi dari ras Myriad Ancient.